Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Nisrina Putri Lahabu dari kelas HES 5A Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang telah mereka bertanya dalam mata kuliah asuransi syariah dalam judul Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Baiklah, kita masuk saja pada pertanyaan yang pertama, itu dari saudari Faridawati Alulu. Mengapa asuransi disebut kontrak berdasarkan Atmos Good Faith? Produk asuransi terbentuk karena adanya Atmos Good Faith atau itikat baik dari kedua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian pada kedua belah pihak. Bagi calon nasabah, salah satu itikat baik itu adalah mengungkapkan secara mendetail dan jelas dari objek yang akan diasuransikan. Misalkan saat mengambil asuransi kesehatan, maka kita perlu mendeklarasikan rekam medis. Ini akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan asuransi dalam menerima atau menolak permohonan polis kita. Jika kita tidak mendeklarasikan hal ini dari awal, maka ketika terjadi resiko dan kita mengajukan klaim, perusahaan asuransi bisa saja menolak klaim kita, bahkan memutuskan polis dengan alasan hal yang kita klaim merupakan pre-existing condition atau kondisi yang sudah ada sebelum polis, dan kita tidak berterus terang mengenai hal itu sebelumnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Susandra Mokoago. Apakah asuransi bisa digunakan untuk mencari untung? Dalam hal ini mungkin lazim terdengar, namun penilaian bahwa asuransi bertujuan mencari untung jelas keliru. Menurut saya itu keliru. Asuransi merupakan produk pertanggungan, bukan seperti tabungan yang merupakan produk perbankan, apalagi produk investasi yang merupakan pengembangan dana. Sebagai produk pertanggungan, manfaat yang ditawarkan dalam asuransi adalah perlindungan terhadap risiko. Walaupun di masa kini banyak produk asuransi yang dikombinasikan dengan investasi, harus diingat bahwa manfaat utama yang ditawarkan asuransi tetaplah perlindungan terhadap risiko. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Wiranto Paputungan. Mengapa asuransi berprinsip indemnity? Bahwa produk asuransi bukanlah produk yang menawarkan keuntungan. Keuntungan juga bisa kita simpulkan dari arti indemnity. Salah satu prinsip dari asuransi, prinsip ini menegaskan manfaat dari asuransi adalah mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu risiko ke posisi sebelum terjadinya risiko. Misalkan seseorang membeli asuransi kesehatan agar ketika ia jatuh sakit dan harus mengeluarkan dana untuk biaya pengobatannya, maka perusahaan asuransi akan menggantikan biaya yang ia keluarkan untuk pengobatannya, sehingga posisi keuangan seseorang akan kembali sehat seperti sebelum terjadinya risiko sakit. Prinsip indemnity ini sekaligus bertujuan menghalau para pihak yang berusaha melakukan kejahatan asuransi. Salah satu contoh kejahatan asuransi ialah ketika seorang oknum nasabah sengaja memiliki beberapa polis asuransi untuk memperoleh manfaat yang berkali lipat saat terjadi risiko dengan melakukan pemalsuan data atau tindakan yang tidak jujur ketika proses pengajuan klaim. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Dwi Ayu Astuti. Mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest? Prinsip insurable interest
mengatur bahwa permohonan asuransi yang bisa diterima hanyalah permohonan yang diajukan oleh calon nasabah yang punya hak ekonomi secara langsung terhadap tertanggung. Misalnya kita hanya bisa memiliki polis asuransi kerugian atas toko atau properti lain yang kita miliki. Permohonan kita untuk memiliki polis asuransi kerugian atas toko, gudang, atau apapun properti milik orang lain pastilah ditolak. Begitu pula halnya dengan seseorang yang tidak memiliki ikatan keluarga inti dengan pemilik perusahaan. Tidak bisa membeli asuransi jiwa dengan tertanggung pemilik perusahaan. Prinsip insurable interest ini bertujuan untuk menghindari seseorang yang tidak memiliki hak ekonomi terhadap seseorang mengambil keuntungan dari manfaat produk asuransi tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Ardia Utami Panigoro. Mengapa suatu objek dilindungi bersama-sama oleh lebih dari satu perusahaan asuransi? Biasanya dalam hal ini dilakukan jika suatu objek menuntut perlindungan dengan nilai besar. Hal ini bertujuan mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi jika nasabah mengalami risiko atas objek yang diasuransikan. Dalam menanggung suatu objek, beberapa perusahaan asuransi bisa memberikan manfaat berdasarkan prinsip yang pertama, kontribusi proporsional atau pro rate, yang artinya jika terjadi risiko, maka masing-masing penanggung akan bertanggung jawab sebanding dengan bagian masing-masing secara pro rata. Dan yang kedua, kontribusi non-proporsional atau excess. Artinya masing-masing penanggung memiliki kewajiban masing-masing terhadap nasabah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Filiandini Rivilabawo. Jika seseorang punya asuransi mobil dan ditabrak oleh kendaraan lain, mengapa tertanggung bebas dari urusan menagih ganti rugi ke pelaku? Dalam ini, karena asuransi mengenal prinsip subrogation, yang berarti perusahaan asuransi menempatkan diri menggantikan posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi dari pihak ketiga. Dalam hal ini yang menabrak mobil, maka ketika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan memproses perbaikan mobil seseorang. Setelah perbaikan mobil usai, perusahaan asuransi akan menuntut penabrak untuk membayar ganti rugi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Abdul Razak Wali'i. Mengapa ada banyak klausul di dalam polis asuransi? Hal ini karena mengundang proximate cause, yakni prinsip yang menjelaskan penyebab utama terjadinya risiko. Contohnya, polis asuransi kesehatan menyatakan secara tertulis penyebab apa saja yang dijamin dan dapat memperoleh manfaat hospital benefit. Penyebab ini perlu dijelaskan secara rinci dan detail untuk menghindari terjadinya perselisihan akibat salah tafsir terhadap penyebab terjadinya risiko. Dengan merinci kondisi tersebut, maka perusahaan asuransi akan membayarkan pertanggungan apabila kerugian tersebut timbul akibat salah satu penyebab yang dijamin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Zidan Fauzan Ismail. Jelaskan bagaimana perkembangan sejarah asuransi sebelum dan sesudah Islam, serta bagaimana perkembangan asuransi di Indonesia. Clayton menyatakan bahwa ide tentang asuransi tumbuh dan berkembang pada zaman masyarakat Babilonia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Di mana pada tahun 2500 sebelum Masehi, Raja Babilonia telah mengumpulkan sekitar 282 klausa yang dikenal dengan Kode Babilonia, atau disebut juga Kode Hammurabi.
Dari kode tersebut menunjukkan bahwa orang Babilonia telah mempraktikkan perjanjian bisnis komersil yang menggunakan uang sebagai transaksi, di mana orang meminjamkan uang kepada pedagang dan mengambil beberapa persen untuk pembayaran bunga atau interest. Transaksi di atas yang sekarang dikenal dengan kontrak Bottomry atau Contract of Bottomry. Bottomry diintrodusir oleh pedagang Babilonia sekitar 3.000 sampai 4.000 sebelum Masehi, di mana uang atau barang dipinjamkan kepada pedagang untuk tujuan perdagangan, atau dapat juga sebagai pinjaman murni dengan membebankan rate tertentu sebagai bunga, atau keduanya. Membebankan bunga atas pinjaman uang dan sebagai modal akan mendapatkan bagian keuntungan dari hasil perdagangan. Pembayaran bunga di atas dalam Bottomry dapat disamakan dengan premi, di mana pinjaman merupakan tertanggung sedangkan yang meminjamkan bertindak sebagai penanggung asuransi. Dalam Islam, praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi. Pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan atau paceklik itu, Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf alaihissalam ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik. Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem akilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. Akilah merupakan cara penutupan atau istilah yang digunakan oleh A.M. Hasan Ali dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh. Ketika terdapat seorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diet uang darah. Jadi disimpulkan bahwa asuransi sebelum Islam mempunyai tujuan mencari keuntungan semata, dan ketika masa Islam, asuransi bertujuan untuk membantu sesama dan mencari kebahagiaan dunia akhirat. Untuk perkembangan asuransi di Indonesia pada saat ini, kita lihat sekarang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya asuransi syariah, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan asuransi konvensional. Maka dari itu kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dalam Islam itu sudah ada asuransi syariah. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Afifah. Bagaimana konsep akad mudharabah dan ijarah dalam asuransi syariah? Akad mudharabah, bentuk akad ini didasarkan prinsip profit dan loss sharing atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul saat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad ijarah mudharabah ini, perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah musyarakah, yaitu bentuk akad mudharabah di mana pengelolaan atau mudarib menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Ada dalam fatwa MUI
nomor 50/DSN garis datar MUI garing 3 garing 2006 tentang akad mudarabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudarabah dan akad musyarakah. Dalam akad ijarah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dari sebab itu sawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan tentang ijarah dalam pengertian sewa dan ujrah yang berarti pemanfaatan jasa atau al-ajar wal umulah selalu dibahas secara simultan dan hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dalam rangka operasionalnya, upah digunakan untuk tenaga para karyawan yang kerja di pabrik dibayar gajinya atau upahnya. Namun dalam istilah bahasa Arab dan sewa disebut ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasanya ialah al-iwad. Upah ujarah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk imbalan materi di dunia adil dan layak, dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat atau imbalan yang lebih baik. Dan terakhir ada pertanyaan dari saudara Rama Setiawan. Jelaskan bagaimanakah perbedaan antara asuransi dengan kafalah. Kafalah ialah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Sedang kafalah lebih kepada pengalihan tanggung jawab dalam hal pembiayaan, seperti pelunasan hutang dan sebagainya. Sedangkan asuransi lebih kepada pengelolaan risiko atau transfer of risk. Asuransi konvensional, sedangkan yang untuk sharing of risk itu untuk asuransi syariah yang digunakan untuk menjaga-jaga jika terjadinya hal yang tidak diinginkan di masa depan. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga terjawab semua dengan tepat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Bapak Adriandi Kasim SHIMH. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.